Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Muhammad Waris. Ya. Memang ngeri ya di budaya iblis atau dajjal apa. Terutama yang manggung di tanah Jawa. Hebat-hebat. Kalau sampai memang terjadi bencana itu mampus. Jadi bilang sama Pres, musnahkan dajjal itu, bunuh mereka. Jangan mau ditokoh-tokohi, jangan mau ditipu. Saatnya kalian bangun, saatnya kalian perang. Ajaran demi ajaran kan berdajari sama Pak Rais. Sangat mengerikankah iblis ini tadi? Memang benar. Itu nggak bisa kalian kasihani, nggak bisa. Yang bikin ulah selama ini nih ya itu iblis ini. Jadi bilang nih yang di sini. Saya udah datang ke kiai ini, saya udah datang ke kiai ini. Jadi kiai sekarang. Sebelum kiai dukun. Yang merajalela. Hanya penyakit manusia ini ada 3. Penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Jadi dibantu loh sama Pak Ros. Tanah Jawa ini udah dibantu sama Pak Ros. Meratakan iblis atau dajjal ini tadi udah mulai dibantu. Satu wanita bisa menghancurkan ribuan dajjal. Ratusan lah, ratusan itu sedikit. Ribuan. Bahkan ratus jutaan. Iblis menyusup ke dalam tubuh manusia. Yang selama ini dibuat-buat ilmu. Kebal. Ilmu pengasihan, pelarisan. Nah, di tanah Jawa itu mau jadi pejabat, mau jadi apapun harus cari dukun dulu. Entah doanya, padahal yang disuruh ya iblisnya ini tadi. Dibilang perewangan. Ajaran iblis katanya ajaran wali. Makanya sholat doanya tumpang tindih membahayakan umat manusia itu sendiri. Bilang dulu zamannya Soeharto kiai itu dimasukkan karung, dibunuh adalah PKI. Sekarang dia mau mendirikan partai khilafah, ya, Islam radikal. Sekarang mau mendirikan kumpulan spiritual. Nggak sadar kalian itu. Kalian cuma diputar-putarkan aja sama orang ini. Sembilan 99 cara iblis menyesatkan manusia.
Itu gunanya ilmu-ilmu kalian dikenalkan sama Allah itu tadi. Sampai suruh membunuh mereka itu semua. Jadi orang manusia yang dirasuki iblis atau dajjal ini, dia pura-pura baik. Nampaknya aja baik, tapi perilakunya busuk. Kalau istri kita yang udah kerasukan, kita akan diserang, kita akan dicelakai. Kalau suami kita yang kerasukan, istri yang akan dihancurkan, dijadikan tumbal. Ini yang terjadi di kehidupan manusia sekarang. Pak Rois diperbudak istri itu dulu, istri yang nomor 2 ini berapa tahun? Nikah dari 2002. Itu caranya kita dikasih tahu alam semesta. Sampai 2013 enggak tahunya. Pak Rois sudah tahu kalau istri Pak Rois ini udah kerasukan makhluk. Tapi Pak Rois enggak tahu kalau itu iblis. Ini sekolahnya Pak Rois. Kasih tahunya seperti itu. Tutup jalan kita sama iblis, sama istri yang udah kerasukan iblis. Berapa tahun itu? Dari tahun sekian 2002 sampai 2013 kebongkar kejahatan istri. Enggak tahunya dia pelacur. Sengsaranya umat manusia ini tadi apabila kita itu ketemu sama manusia yang dirasuki iblis, kita yang akan menderita, kita yang akan sengsara, orang awam yang sengsara, cuma dibuatkanlah sesama iblis ini tadi. Sini makanya bumi ini disekat-sekat. Makanya ada orang-orang yang diperjualbelikan. Pelacuran ini kan manusia diperjualbelikan. Kiai dari Banyuwangi langsung di telinga Pak Rois sendiri. Perempuan kalau nggak menjual dirinya, kalau anaknya banyak, kayak mana dia bisa menghidupi anak-anaknya? Triknya. Makanya dibilang sama Satropi Muhammad Rois, di mata angin dan bumi ini, ibu kita ini, ibu bumi Bapak Angkos ini, tidak ada yang namanya dukun, tidak ada yang namanya kiai, tidak ada orang berilmu, tidak ada orang sakti. Anak gembel jalanan aja bunuh presiden, mati. Caranya kayak mana? Ya kita harus menghadap sama Allah. Zikirnya bismillah. Alamatnya sih mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi sini. Aku minta sama kau. Hancur leburkanlah raga nih saya Prabu. Lalu jantungnya langsung dihantam. Atau otaknya. Manusia ini tadi bisa dijalankan, bisa menggerakkan raga kan karena otak kan, memori otak kan. Kalau dihancurkan gimana?
Sementara penangkalnya ini hanya mandi taubat langsung, mandi di kamar. Makanya Satrio Pinggir diturunkan ke Ibu Pertiwi. Satrio Pinggir pemimpin akhir zaman. Ya kalau kalian nggak berani bunuh gimana? Lawan kita yang mana? Yang sudah membuat penyakit stroke dan virus. Itulah iblis, itulah dajjal. Orang-orang yang merasa berilmu inilah tadi dajjal. Makanya dari Sabang sampai Merauke menyesat umat manusia ini lagi-lagi ditimbulkan dari tanah Jawa. Yang namanya endang yang dibuat ilmu kuda lumping ini iblis juga dajjal. Prawayangan ilmu wayang yang dibuat ilmu yang dibilang Kiai Semar ini juga dajjal atau iblis, makanya samar-samar. Makanya dia jalannya bungkuk karena anaknya ini tadi, anak yang digugurkan, yang dikebumikan, yang nggak dikasih nama ini jadi bayi bajang. Karena dulu ada dukun bayi diplotot, diaborsi ini tadi, akhirnya dia minta gendong. Makanya orang yang sakit pinggang nggak kunjung sembuh. Hanya orang Jawa hebat-hebat, bisa nerawang, bisa ini, bisa itu. Padahal minta bantuan iblis atau dajjal. Buktinya orang divaksin, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Presiden Jokowi ditipu, divaksin. Sebenarnya nggak ada yang berani ngangkat bicara. Juga Pak Ros juga yang ngangkat bicara lewat channel IKN. Buat channel Satrio Pinggir nggak berani buat pagar diri. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk. Dari bentuk apapun itu. Zikir Bismillah selama puasa. Kalian akan diserang dajjal. Channel Satrio Pinggir Imam Mahdi mengarah sama dajjal. Laknatullah. Dajjal laknatullah mau berlindung sama negara, mau berlindung sama polisi. Polisi. Keselamatan manusia, polisi, tentara aja nggak bisa menyelamatkan kalian. Contoh, orang yang divaksin, orang yang mati korban vaksin kemarin, bisa apa tentara sama polisi? Dia aja ditipu nggak tahu. Dokter yang udah kerasukan dajjal atau iblis, pasiennya disuntik mati, dokter, polisi sama tentara nggak tahu. Makanya, apa untungnya kalian memperdebatkan ilmu makrifat, hakikat, ilmu kaji diri, kalau Tuhanmu tetap iblis? Kalau kalian nggak tahu tujuan hidupmu, aku udah ngomong berkali-kali, bunuh siapa yang dibunuh. Kalau nggak mutar-mutar terus nanti.
Dari tahun 2022 loh. Saya sudah perintahkan. Angkat senjata yang diajarkan. Bunuh siapa yang dibunuh. Yang mati itu kita bunuh ini, yang mati hanya raganya. Bukan sukmanya. Sukmanya tetap tanggung jawabnya Satrio Piningit. Kalau enggak, mati jadi hantu kuburan. Yang jadi buat masalah ini dukun sama kiai ini tadi, perguruan ini tadi, sehingga Dajjal Laknatullah ini tadi dibuat ilmu bela diri. Ilmu kebal, jangan merasa dirimu kebal. Setelah masuk jadilah mereka hancurlah manusia. Itulah yang menghancurkan kehidupan manusia. Jadi kita ini hidup nggak ada kedamaian kalau nggak tahu tujuannya. Jadi kita hidup di muka bumi ini untuk menghancurkan Dajjal itu tadi. Jangan sampai bisa menguasai manusia, raga manusia ini tadi. Makanya sekarang Dajjal Laknatullah ini terus akan mutar-mutarkan orang-orang amanah ini tadi. Yang ngomong diperjalankan cari mana, apalagi yang namanya Santir yang manggung di channel kan tuh bilang sama Pak Res, Lokajaya, IKN, Guru Irwan, itu akan menyesatkan manusia. Bukan menolong umat manusia membawa ke jalan kebenaran. Bukan kepengen gimana caranya semua Satrio Piningit ini muncul, tidak, malah dikeroyok, malah mau dihancurkan. Itulah yang dibilang Dajjal. Selalu memamerkan kekuatannya. Selalu memamerkan keunggulannya. Apa bisa mempertanggungjawabkan? Kayak yang manggung di channel IKN itu, yang ngeroyok Esperois. Nggak berani. Barang-barang dimatikan channelnya. Channel IKN barang-barang dimatikan. Dia nggak buat channel lagi. Makanya karena di tanah Jawa itu udah 70 bahkan sampai 80% udah kerasukan. Cara kita bisa memenangkan pertempuran di alam gaib, musnahkan Dajjal. Satu-satunya jalan ya hanya diciptakan gaib penghancur alam kita. Jangan bilang itu kiai. Jangan bilang itu preman. Itu yang mau dimusnahkan. Kalau di daerah kalian ada dukun, bunuh. Ada kiai, bunuh yang bisa ngobati. Hadapkan sama Allah, tirakati zikirnya bismillah. Itu yang namanya iblis atau Dajjal. Ini sumbernya dari situ, mata air. Manusia ini tadi, kalau Tuhannya dukun sama kiai,
Ada orang sakit nggak bisa diobati, dokter larinya sama dukun dan kiai. Dukun sama kiai nggak bisa ngobati, nunggu mati. Katanya ujian dari Allah. Allah mana yang uji? Coba kalian pikir baik-baik. Pernah bumi sama angin nyuruh kalian sholat? Pernah nggak? Muhammad Rois, sembah sujudlah kau sama aku. Enggak, karena Pak Rois lah yang membutuhkan bumi sama angin. Ya, harusnya kehidupan manusia terus dalam Satria Pinggir, terutama orang-orang yang di pelacuran. Makanya Satria Pinggir nggak boleh jauh dari tempat pelacuran. Jadi caranya alam semesta merintahkan Pak Rois ini tadi. Satria Pinggir untuk memantau, untuk melihat, untuk pelajari kehidupan pelacuran. Gimana kehidupan orang awam, gimana kehidupan di pelacuran, gimana kehidupan dukun-dukunnya ini tadi. Gimana kehidupan manusia-manusia dajalan Natullah ini tadi. Ngeri nggak ada seperti itu? Jadi manusia ini tadi susah nyari makan karena apa? Ya karena perbuatan ulah dajjal atau iblis ini tadi. Memang dia baik. Ada. Sampai dulu tak bilang, tak juluki bapak angkat. Karena Pak Rois belum tahu kan kalau itu yang disebut dajjal, oh ini yang disebut dajjal, oh ini yang disebut iblis. Belum tahu kan, begitu udah tahu seperti ini rupanya kehidupan manusia. Surga alam nyata katanya orang mati biar selamat dunia maupun akhirat. Pantas kalau Satria Pinggir dibilang keadilan, keadilan apa? Kalau udah ditata iblis atau dajjal sudah nggak ada, yang menyusup ke dalam raga manusia, yang orang manusia ini nyaman, aman. Nggak ada pertikaian, nggak ada keributan. Tapi peperangan ya terus, itulah namanya gunanya orang sholat ini tadi. Tujuan sholat ini untuk musnahkan mereka. Untuk apa kita nyiptakan bom nuklir, untuk nyiptakan pistol, itu kan untuk membunuh juga kan. Ini gunanya kan untuk membunuh itu. Makanya kita jangan dibodoh-bodohi sama dukun dan kiai ini tadi.
dukun dan kiai ini tadi kalau yang laki-laki asal dia sudah mendapat banyak perempuan senang. Itu yang kulihat. Jadi pernikahan ini tadi itu hanya untuk topeng monyet namanya. Makanya perguruan tanah Jawa ini tadi sangat menyesatkan manusia, membahayakan manusia. Apalagi pondok pesantren. Saudaraku dimanapun, kalian lihat sendiri. Ceritanya Eyang Subur aja. Jadi itu untuk contoh jadinya. Subur sudah saatnya kok akan hancur, padahal Eyang Subur menikah. Benar gak? Kalau Eyang Subur itu menikah 9, sedangkan raja aja nikah 40. Dihujat, laporkan polisi. Sementara seks bebas, selingkuh, perselingkuhan, seks bebas, pelacuran, dari mana? Kenapa kok diam aja? Oh, apa ini kesukaan orang Jawa? Kesukaan orang-orang pejabat? Kesukaan polisi, kesukaan tentara, kesukaan dukun, kesukaan kiai, kesukaan orang-orang pondok pesantren setanah Jawa. Persatuan ini, persatuan itu, kesukaan itu. Bagus, itu namanya manusia beragama. Jadi dibenarkan. Perselingkuhan, pelacuran, ini dibenarkan sama orang setanah Jawa. Iya. Maka dibilang sama Satria Pinggit Muhammad. Perdukunan, kiai, pondok pesantren, dajjal. Belajar membaca tulisan Arab dibilang belajar ngaji. Setelah itu santrinya sendiri dicabuli. Dosa di alam nyata, katanya di akhirat. Hidup jadi hantu kuburan, jadinya kekal abadi. Karena gurunya jin. Kan gurunya jin loh. Neng Siti Nampik ngomong katanya yang ngobati itu bukan Neng Siti Nampik tapi Allah. Bohong. Bukan Allah tapi jin atau iblis, bantuan rewangan. Dibilang seperti itu, akhirnya jinnya, iblisnya senang. Sementara jin sama iblis ini bertentangan atau berlawanan. Kalau Neng Siti Nampik itu bisa dibilang minta bantuan iblis atau dajjal.
Kenapa kok Satrio Piningit Muhammad Rais bisa angkat bicara seperti itu? Karena dia sudah menghina Nyi Blorong. Sebenarnya Nyi Blorong itu nggak pernah mengganggu manusia. Nggak pernah. Jadi di alamnya. Di alam gaibah. Kenapa kok dia difitnah? Makanya Kiai takut sama jin. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia, sadarlah. Mari kita hancurkan sama-sama orang-orang seperti itu. Hadapkan sama Allah, zikirnya bismillah. Allah mau kasih. Atau dengan kasih Tuhan. Secara nasional aja nggak apa-apa kok. Bahasa Indonesia saja. Yang penting hati nurani. Jadi kita ini jangan mau dibodoh-bodohi orang setanah Jawa. Ya, orang Jawa mau menguasai istana negara. Anak disekolahkan, anak-anak muda disekolahkan, anak-anak disekolahkan, mau ngatur negara. Demon, bikin kekacauan, bikin keributan. Itu kan trik. Kenapa? Karena di tanah Jawa udah nggak bisa makan. Kebingungan dia. Tanah Jawa itu udah jadi kuburan bayi bajang. Makanya kalau di tanah Jawa itu ada orang baik, ada orang kosong, awas. Mati kalian di tanah Jawa. Jadi tumbal. Ini yang sangat mengerikan kehidupan tanah Jawa. Kenapa kok Satrio Piningit ngomong kayak gitu? Pak Rois ngomong kayak gitu. Pak Rois di Jawa itu 5 tahun. Pulang ke Jawa. Jadi mau dijadikan tumbal lah Pak Rois. Sama manusia-manusia setanah Jawa yang ditemui, yang jumpa sama Pak Rois. Jadinya tumbal itu kayak mana sih? Contoh, orang itu udah kerasukan iblis atau dajjal. Kita bisa sedot tenaganya kita. Rezeki kita bisa diambil secara gaib. Jadi gunanya agama Islam yang berpedoman Tri Sulawedani ya untuk membunuh mereka. Kalau kerja kapal, kalau ada orang awam yang nggak kosong, polos, udah siap lah jadi tumbal mereka. Jadi orang itu sistemnya keji, tapi secara gaib. Dijadikan tumbal pesugihan juga sudah pernah. Pesugihan babi ngepet. Apa seperti ini polisi sama tentara bertanggung jawab? Kalau kalian dijadikan tumbal-tumbal seperti ini. Nah, Pak Aris sekarang serang Bunda. Lagi di Terawang itu Pak. Serang membalikkan kayak penghancur Alfitan itu yang diciptakan sama Allah. Apa polisi bisa bertanggung jawab? Dari kekejian-kekejian dukun kiai orang-orang yang kerasukan dajjal atau iblis ini.
nggak bertanggung jawab. Kalian semua tetap nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya langkah pertama, istri kita sendiri dulu dilindungi. Istri dilindungi nanti dibawa lari sama dia. Biarkan. Lepaskan. Kalau kita ketemu jodoh, kunci lagi. Biarkan dia kabur. Kenapa toh kok Pak Satrop ini Muhammad ngajarkan? Biar cepat habis laki-laki dajjal. Karena laki-laki dajalan dan ulah ini nanti akan mempengaruhi orang awam. Jadi kalian punya istri, istrimu cantik, dipukul tangannya ini sama kawanmu, sama manusia laki-laki yang udah ditempeli dajjal atau iblis, langsung ngangkang dia. Ditepuk ininya aja, tunduk kalian. Orang Jadi manusia, ada sekitar kita ini manusia yang dirasuki dajjal atau iblis. Ditepuk pundakmu sama tangannya. Tunduk kalian sudah. Habis hartamu. Habis kehidupanmu. Apa tujuan mereka itu menempuh badan? Ini yang menghancurkan manusia awam selama ini. Jangankan istri Pak Rois, contoh Bibi Nati Siti Rahayu tindak ke MC Maya. Ibu Siti Hawa aja istrinya Adam bisa disesatkan sama iblis. Makanya Siti Hawa makan 2 kol di atas selingkuh. Jadilah raga, jadilah bumi. Apa kata iblis yang menciptakan kitab ini? Bumi ini diciptakan sama Allah. Allah itu maha sendiri. Makanya orang muslim ini tadi sholat, beribadah, tapi nggak tahu tujuan itu. Dan kita hidup ini nerima dosa. Dosanya bunuh anak kandung sendiri. Dosanya raga kita. Dosanya ya bumi ini tadi. Seperti apa hari kiamat itu? Monggo tulis di kolom komentar. Tanyakan sama seluruh orang yang ngaku Satria Piningit. Kalau nggak bunuh dia. Cara bunuhnya kayak mana? Kalian tirakat di hadapan sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah si Allah. Dengan begitu orang nggak berani lagi mengaku sebagai Imam Mahdi maupun Satria Piningit. Kalau ngaku berarti memang dajjal, tembak langsung. Jangan kasih kesempatan. Kroyok rame-rame sholati dan zikiri. Itu penangkalnya hanya mandi taubatan nasuha. Kayak kitab yang dibaca sama Satria Piningit Muhammad Rais. Gusti Allah, Satria Piningit, dewa manusia. Manusia paling rendah tapi paling dibutuhkan. Makanya Satria Piningit jadinya Imam Mahdi kalau udah kebuka kerajaan langit. Terbuka kerajaan langit ini tadi harus dari ratu. Yang berani mandi taubatan nasuh, yang berani membuat bakat diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta sama kau, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun. Di umatnya Satria Piningit itu harus berani zikir Bismillah. Jadi ragamu ini akan diselimuti angin. Musuh kita yang buat penyakit virus dan senjatanya. Kalau di agama muslimnya,
senjata mereka ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran sama surat Yasin. Ini senjata mereka. Kalau surat Yasin yang ayat-ayat Al-Quran ini tadi yang isinya sama surat Yasin, dibacakan sama manusia, bacakan doa, tujukan sama manusia, mati. Orang tahlil, tujukan sama manusia itu, mati. Itulah anjingnya Guru Ridwan itu. Dulu dia buat tahlilan, tujukan hanya memasukkan Dajjal laknatullah ke tubuh istri Pak Louis. Jadi walaupun gaib, jangan bilang nggak bisa diketahui. Yang tahu, jangan bilang kalau hanya orang Jawa. Dari perguruan iblis yang mau merasa hebat. Jangan. Kalian merasa hebat bersekutu sama iblis. Orang-orang awam mau kalian bodohi. Kalian mau berlindung sama istana negara, sama polisi. Satria Penyihir juru selamat akan menyelamatkan manusia dari kekejian kalian. Kalian yang membuat penyakit virus, kalian bilang itu penyakit dari Allah. Saatnya dibongkar Ainun Najib. Kebodohan-kebodohan Ainun Najib. Dajjal-dajjal kelompoknya Ainun Najib. Ustadz Danu, Ustadz Somad. Saudaraku dari manapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Hati-hati, jangan mau dibodoh-bodohi manusia dajjal dari tanah Jawa. Perguruan-perguruan tanah Jawa. Endang, Kiai Semar, Dajjal ini secara bahasa nasional. Endang secara Jawa. Kiai Semar ilmu prawayang. Ilmu wayang. Duhon yang iblis dikasih nama Duhon ini dari Arab Saudi. Kalau orang Bataknya dikasih nama Beko Ganjang, Beko Ginjang. Ini satu makhluk. Ya ini yang mau kita bumi hanguskan. Makanya Satria Penyihir ini tadi mengajarkan lewat media. Bisa langsung apabila kalian melihat video ini, cepat kalian bikin bakar diri. Kalau enggak, kalian muncul di media, bisa kalian dimasukkan ke ragam secara paksa. Sama orang-orangnya IKN. Yang punya channel IKN itu sebenarnya dia itu diikuti Gajah Mada. Tapi dia juga tidak bisa melindungi Gajah Mada ini. Kalau raga kita ini, leluhur kita itu nggak bisa melindungi kita. Kalau kita nggak mengadu sama dia. Kalau sukma kita ini diam, nggak bisa melindungi. Makanya Satria Penyihir ini tadi dilahirkan di Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi Indonesia ini wakilnya Ibu Bumi, wakilnya Siti Hawa,
pusar bumi itu ya di Indonesia ini, di Bali itu tadi. Makanya Subali kita harus pulang. Makanya caranya Satrio pingin ini tadi disuruh bawa kerajaan langit. Cara masuknya kerajaan langit itu kan mandi taubatan masuk. Doanya kan udah berkali-kali dikasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar. Hadas kecil, hadas besar. Karena Allah Ta'ala. Jadi kalian harus mandi taubatan nasuha. Contoh kayak Bunda MC. Dosa kecil ini perbuatan kita yang nggak tahu. Sebesar apapun kesalahan kita yang namanya nggak tahu. Yang namanya nggak tahu ya tetap kecil. Mau dipotong kayak manapun leher kita, namanya nggak tahu ya kayak mana. Namanya dibilang dosa kecil. Dosa besar, hei jangan berbuat maksiat. Dosa untuk laki-laki. Dosanya apa? Bunuh anakmu sendiri. Nah, yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Kalau anakmu jadi tuyul kayak mana? Lebih mana sengsara? Yang sengsara kamu jadi bapak atau anakmu yang jadi tuyul, yang dibuang sama induknya kayak gini. Anak yang digugurkan nggak dikasih nama jadinya tuyul. Kalau ada perempuan yang nggak mau melahirkan anak, mana nasibnya? Nggak dikasih minum susu sama induknya dibuang kayak. Kalau kalian yang dibuang kayak mana rasanya? Ini polisi dan tentara bisa mengatasi ini? Bisa? Sementara Dajjal laknatullah ini tadi yang menyusup ke dalam tubuh raga polisi dan tentara. Inilah yang menghancurkan. Yang melindungi narkoba ini tadi. Yang melindungi kemaksiatan ini tadi. Karena manusia ini tadi tidak tahu tujuan hidup. Ada orang kaya, kalian bunuh. Mau bilang apa dia? Hadapan sama Allah. Banyak yang mau dibahas. Kok bisa-bisanya mau Satrio Piningit mau ngapain dana? Perang dulu. Pengikutnya Satrio udah angkat senjata, kalian udah ngangkat senjata baru. Itulah yang namanya korko. Mereka akan mencari perlindungan kemana? Makanya yang dibilang sama para yang akan bertahan hidup di negeri ini, bahkan dunia, hanya 25% dari sekarang, dari peperangan akhir zaman. Negara Indonesia akan perang gaib. Negara luar negeri perang nuklir. Jadi orang Indonesia urus dulu Indonesia. Jadilah ibu. Namanya Ibu Pertiwi. Perang nuklir, luar negeri akan perang nuklir. Kecuali Indonesia cepat bisa ditata, disusun. Buang semua ilmu-ilmumu. Hancurkan seluruh iblis. Baru bisa mercusuar sudah secepatnya. Seperti yang dijanjikan Pak Jokowi waktu Presiden Jokowi. Sekarang ini kehidupan manusia sekarang saling menikam. Yang kerasukan iblis santai dia, seakan-akan bodoh. Jadi udah saatnya kita tikam balik dia dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video berikutnya. Ini udah 49 detik.